Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda Garasi Dakwah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kali ini kalian sedang menyaksikan podcastnya Garasi Dakwah. Dan kali ini kalian sedang berada di rubriknya Rohis Punya Cerita. Nah, apa itu Rohis Punya Cerita? Rubrik ini adalah rubrik di mana podcastnya Garasi Dakwah mengundang Rohis SMA SMK khususnya di Kabupaten Sumedang ini ya, agar nanti teman-teman Rohis kita itu bercerita gitu ya, bercerita tentang aktivitasnya gitu ya di kegiatan Rohisnya kayak gitu. Nah, Rohis itu apa? Rohis itu semacam ekstrakurikuler yang ada di sekolah gitu ya. Dan biasanya namanya banyak, bukan hanya Rohis ya. Rohis itu Rohani Islam. Tapi juga ada DKM, Dewan Keluarga Masjid gitu ya. Bukan keluarga ya, kemakmuran kayaknya, Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian selanjutnya ada juga IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kita akan bahas kegiatan-kegiatan teman-teman kita nih di Rohis dengan insya Allah inspiratif ya. Atau mungkin nanti ada hal-hal yang unik juga insya Allah ya. Nanti kita akan dengarkan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil mengundang teman kita dari IRMA SMA Negeri 2 Sumedang gitu ya. Mungkin sebelumnya dibacakan dulu ya. Namanya adalah Muhammad Bagus Rahmandika Putra ya. Dan hobinya adalah murojaah, Masya Allah. Ngegame juga. Kemudian mendengarkan lagu. Cita-cita Bagus ini adalah menjadi dosen ya insya Allah, dan moto hidupnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, langsung saja yuk kita sapa ya Bagus ini. Assalamualaikum Bagus. Waalaikumsalam Kang. Alhamdulillah. Damang Bagus. Alhamdulillah damang Kang. Akang damang? Alhamdulillah. Nah, tadi kan hobinya nge-game Gus ya? Ya. Game naon sih sekarang yang sedang di ini? Untuk sekarang sih saya sedang menggemar-gemari atau bukan mensibukkan ya. Lagi menggemari aja gitu. Game PES 2021. Main bola ya gini. Iya, tapi tidak menyita waktu ya. Iya. Nah, selain nge-game juga tadi sahabat ya, murojaah itu luar biasa ya. Murojaah sekarang berarti sudah ada hafalan Gus ya. Alhamdulillah ya. Bisa dibuka di sini hafalannya. Kayak gitu. Baik, kemudian cita-citanya jadi dosen ya. Dosen apa kira-kira nanti? Insya Allah saya mau jadi dosen nanti kalau bisa di luar negeri sih. Oh, di luar negeri ya. Di mana itu teh? Waktu dulu tuh pengennya itu kalau nggak di Mesir, di Maroko atau di Madinah. Oke. Aduh, Masya Allah luar biasa ya. Baik teman-teman, sahabat Garasi Dakwah ya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Bagus itu merupakan IRMA ya Gus ya? Ya. IRMA SMA Negeri 2 Sumedang. Ya. Nah, Bagus itu dulu ketua ya? Alhamdulillah ketua. Kapan itu teh dulu teh? Waktu saya masih kelas 11 mau kenaikan kelas 12. Waktu itu ketua IRMA sebelum saya itu mau lulus dan harus wajib dan harus itu ada pergantian ketua sebagai estafet kepemimpinan gitu. Periode tahun berapa itu teh? 2019 sama 2020. Itu udah ada corona belum? Ada di tahun 2020-nya. 2020 ada gitu, tapi 2019-nya masih bisa berkegiatan dengan normal. Alhamdulillah masih. Baik, Masya Allah luar biasa. Langsung saja mungkin ya. Jadi kan di SMA itu ya Bagus banyak sekali ekstrakurikuler ya. Iya. Ada paskibra lah, ada pramuka lah, ada PMR, ada lagi apa lagi? Silat, boxer, karate, dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga IRMA nih ya. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih di SMA ini Bagus itu milih ekstrakurikulernya IRMA gitu? Silakan Gus. Ya, yang pastinya yang pertama itu minat ya. Waktu para anggota IRMA itu promosi pada
adik-adik kelas yang kelas 10 waktu itu saya masuk kelas 10 itu promosinya cukup bagus sehingga banyak menarik minat para siswanya adik-adik kelas gitu. Yang pertama itu pasti minat, yang kedua itu saya itu kan waktu itu dari MTS, lulusan MTS ya. MTS mana itu dulu? MTS Persis 37 itu yang depan BNI Al-Furqan gitu. Iya, Masya Allah ya. Itu kan di MTS itu pastinya banyak diberikan ilmu agama, diajari ilmu agama yang banyak apalagi 3 tahun gitu. Iya, 3 tahun. Nah, untuk menjaganya agar tidak lepas atau hilang, setidaknya agar menjaga gitu. Saya ya ikutlah Irma ini, meskipun ya menjaga ilmu itu ya tergantung diri masing-masing gitu ya, tergantung diri kita. Tapi ini Irma ini saya anggap itu sebagai supporter aja gitu, sebagai tempat gitu untuk menambah dan menjaga ilmu saya. Gitu. Oh luar biasa. Selain sibuk di Irma, ada ekskul lain nggak dulu? Pramuka saya ikut juga. Pramuka. Terus basket juga saya ikut. Oh basket ikut ya. Tapi pertanyaannya mungkin yang bikin Bagus jadi ketua, kira-kira menurut Bagus apa ya kemarin Bagus jadi ketua Irma gitu ya gitu. Kenapa nggak jadi ketuanya di Pramuka gitu? Gimana ya, waktu itu kakak kelas saya bilang ya itu udah ada sisi-sisi kepemimpinannya gitu di dalam diri kata kakak kelas saya gitu. Nah Bagus juga ya kiranya punya ilmu agama yang cukup kata kakak kelas gitu ya, sekiranya ya bisa insya Allah bisa memimpin anggota-anggotanya gitu ke arah yang lebih baik gitu. Oh iya. Ya. Dan Bagus itu pada waktu itu setuju gitu ya, siap Kak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ya. Siap. Menanggung amanah ini. Ya, gitu. Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Gus nih ya. Kegiatan-kegiatan Irma di SMA 2 nih. Kegiatan-kegiatan Irma di SMA 2 nih apa aja sih? Mungkin nanti teman-teman juga mungkinnya bisa melihat ya. Ini perbedaan-perbedaannya atau yang unik nih, misalkan apa sih kegiatan-kegiatannya? Apalagi Bagus dulu ketua ya. Jangan. Yang pasti banyak banget ya kan ya. Mungkin nggak bisa disebutin satu-satu tapi harus satu. Oke. Nah, jadi yang pertama itu pastinya kita untuk memperlancar kita membaca Al-Quran, ya kita itu pasti ada tahsinnya. Tahsinul Quran. Ya, tahsin Quran. Gitu, jadi kita nanti belajar tajwid-tajwidnya, makhraj hurufnya kayak gitu ya, supaya kita lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau kita sudah lancar, kita masukin kedua nih, hafal Al-Quran. Nah, nanti juga kita ada hafalan Al-Quran untuk ya setidaknya ada hafalan kitab suci lah. Otak kita itu jangan cuma lagu-lagu doang, jangan cuma pelajaran doang gitu. Oke. Ya pasti itu juga bikin stres kan pelajaran itu. Setidaknya ada hafalan Quran kayak gitu. Baik, menarik ini ya. Nah, tadi kan ada tahsinul Quran ya, program tahsinul Quran. Nah, seberapa penting sih Gus sebetulnya program tahsinul atau misalkan remaja muslim saat ini untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, menurut Bagus tuh penting banget nggak sih atau gimana gitu? Ilmu tahsin Quran itu ya memang sangat penting dan sebelum menghafal juga harus wajib menguasai tahsin ini. Mengapa? Karena kalau misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya kita panjang pendeknya itu beda gitu dari yang seharusnya, itu bisa mengubah arti-arti dari ayat tersebut. Iya. Masya Allah. Jadi sobat muda Garasi Dakwah dimanapun kalian berada gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil kayak gitu. Jadi itu tuh wajib kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Betul Gus? Setuju Gus? Ya, setuju banget. Baik, luar biasa. Dan yang paling tadi menarik adalah ternyata di Irma SMA 2 Sumedang itu punya program hafiz Quran ya, hafalan Quran. Iya, hafalan Quran ya. Kayak gitu. Iya. Makanya Bagus juga ada beberapa ya hafalan ya. Alhamdulillah. Mau dites sekarang? Boleh kalau boleh gitu ya. Luar biasa menurut saya. Oke, itu kegiatan-kegiatan. Selain ada tadi tahsin, ada tahfiz, ada lagi yang lain? Kita juga ada waktu itu, khutbah. Jadi pelatihan untuk
para anggota supaya nanti bisa khutbah di lingkungan masyarakatnya gitu. Itu laki-laki aja atau Laki-laki ya. Laki-laki ya. Laki-laki khutbah, tapi ya. kalau khusus perempuan nanti ada pengkhususannya Ada gitu. pengkhususannya. Oh, luar biasa. Berarti Bagus pernah mengalami peran sebagai khotib Jumat ya? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Oke. Karena dilatih dulu ya. Iya, Dan dilatih itu dulu. penting sekali gitu ya, Masya Allah. Lanjut, ada lagi nggak? Kalau misalnya kita ada acara-acara besar seperti hari-hari Islam misalnya Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Adha atau Tahun Baru Islam, kita juga sering adain event-event gitu. Misalnya pada Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi, seperti itu kita mengundang pemateri dari luar gitu. Seperti itu. Kalau misalnya Idul Adha, kita juga sering mengadakan kurban di sekolah. Oh, kurban di sekolah ya. Hampir setiap tahun rutin. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Soal perdagingan loh. Ya, bisa Dan diatur. itu Irma ikutan gitu ya? Iya. Itu ikutan sampai ke bahasanya itu nyisit dan disebutnya nemotongin. Iya, nanti mendistribusikan ke warga gitu. Iya, nanti kita itu ada dibagi-bagi tim. Misalnya ada perwakilan siswa yang membantu guru untuk menyembelih sapinya, lalu ada tim transportasi untuk menghantarkan daging-dagingnya gitu, seperti itu. Masya Allah, itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di Irma SMA 2 Sumedang gitu. Jadi pengen balik lagi sebetulnya ya ke masa-masa SMA ya, karena dulu juga Akang rohis. Kalau di SMK 1 ya, karena Akang itu alumni SMK 1 Sumedang ya, ada DKM Al-Ihsan gitu. Dulu mah DKM namanya, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan, dan di sana kita luar biasa. Kita sampai nginep di masjid, Gus. Masya Allah. Kita sampai nginep di masjid dan bareng-bareng berkegiatan di masjid. Karena pada waktu itu leluasa, karena kebanyakan kita kan laki-laki gitu ya, di STM gitu ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya mungkin ya, kan tadi banyak sekali gitu ya kegiatan. Nah, jadi ada nggak sih yang paling berkesan dari semua kegiatan itu gitu? Apa satu dan momen apa dan kayak gimana? Gitu? Yang pastinya itu pada saat event-event besar seperti Idul Adha gitu ya, di situ serasa susah senang itu bersama-sama gitu. Jadi susah kita selesaikan bersama-sama, senang juga kita rasakan bersama-sama seperti itu. Nah, waktu seperti Maulid Nabi juga itu ada susah senangnya seperti itu. Pokoknya pada saat event besar itu yang paling berkesan sih menurut saya. Akang bisa nebak yang kurban kenapa senang karena nyate. Ya benar itu. Senangnya sana. Masya Allah ya. Ya gitu ya. Jadi setiap acara-acara besar perlu persiapan gitu dan sebagainya. Itu ketika Irma ngumpul mungkin ya, karena kan dulu juga mengalami ngumpul bareng, konsep bareng dan sebagainya, eksekusi bareng, itu jadi ketika acaranya gitu ya, indah pada waktunya. Itu seperti itu. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Dan kita tuh mendapatkan pengalaman yang berharga dari itu ya. Gitu. Nah. Maka dari itu ya nih sobat Garasi Dakwah, sobat muda ya, kalau sekarang masih di SMA nih atau di SMK, nah silakan sobat semua masuk rohis aja lah, ya gitu ya. Disarankan. Iya, disarankan insyaallah. Baik. Nah, selanjutnya nih ya, itu kan yang berkesan ya. Nah, tentunya kalau kita kan sebetulnya mah minat, pilihan itu biasanya tuh gini, kita tuh mikirnya tuh apa sih kontribusinya gitu ya bagi kita. Misalkan nih kita ikut bela diri supaya ketika kita ada yang gangguin kita bisa fight gitu ya, gitu kan ya sobat muda ya. Atau misalkan ada ekstrakurikuler jualan supaya nanti kita bisa jadi penjual yang hebat dan sebagainya. Ada nggak ya ekstrakurikuler jualan di sekolah? Itu harus dibikin nih seperti itu ya. Nah, di Irma sendiri nih Bagus nih ya, ada nggak pengaruh dari kegiatan-kegiatan Irma itu membentuk pribadi Bagus itu menjadi seperti apa? Dalam kata lain manfaatnya lah gitu ya, Irma tuh buat Bagus sendirilah pribadi gitu misalnya. Jadi ya yang pastinya ya Kang ya, itu pergaulan kita terjaga gitu. Pergaulan kita terjaga, jadi kita itu merasa tenang karena
dijauhkan dari segala hal yang batil gitu, yang jelek. Kita juga diarahkan kepada jalan-jalan yang benar seperti itu. Gitu ya. Nah, di Irma juga pastinya nanti diajarkan berorganisasi juga. Nah, nanti dari Irma ini bisa juga digunakan pada atau diterapkan pada organisasi kemasyarakataannya. Masyarakat Ya. masyarakat bagaimana kita mengambil gitu. peran Iya, gitu ya. sebenarnya. Sama aja gitu ya sebetulnya mah, cuma sebetulnya Irma tuh ada nilai plusnya aja ya gitu. Iya. Dari segi pergaulan terjaga. Kalau suka kumpulan tuh kan biasanya ya laki-laki di mana, perempuan di mana, benar, iya. kayak gitu. Iya, benar. Karena nggak boleh ya Gus Iya, ya nggak bercampur kayak gitu ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak Ikhtilat itu nggak boleh. Istilah gitu. ya, itu dilarang. Dilarang, nggak Dilarang. boleh. Aduh, pergaulan. Kalau gitu nih, Bagus punya pacar sekarang? Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya, berarti benar-benar terjaga nih ya, sobat muda ya. Aduh, masya Allah luar biasa gitu ya. Baik, nah selanjutnya gini nih, mungkin kan Bagus di Irma, apalagi ketua misalkan ya, orang-orang tuh kan melihat Bagus sebagai sosok leader di Irma, kemudian kegiatan-kegiatannya kegiatan yang Islami gitu ya. Waduh, ini taruhlah gitu ya. Ini mah anak soleh nih gitu ya. Kayak seperti itu. Nah, kalau misalkan misalnya sobat muda nih yang belum masuk Irma misalkan, atau masuk Rohis atau masuk DKM gitu ya. Pengen masuk tapi ternyata ya belum soleh, merasa belum soleh gitu Gus, atau misalkan apa lagi ya, biasanya belum bisa baca Quran, hafalannya nggak banyak dan sebagainya, pergaulannya belum terjaga gitu ya, tapi kesadaran mah udah ada gitu. Nah, menurut Bagus gimana nih, boleh nggak sih gitu ya masuk Irma gitu ya? Ya tentu boleh banget itu. Boleh banget gitu ya. Saya jamin itu nggak ada dimanapun Rohis gitu yang menaruh persyaratan harus lancar baca Quran, gitu. harus soleh dulu, nggak ada. Ya, saya jamin itu nggak ada. Soalnya apa? Kita di masuk Irma itu belajar bareng-bareng gitu, belajar memperbaiki bareng-bareng, kayak gitu. Soalnya di Islam juga pada saat ada orang yang masuk Islam itu cuma persyaratannya simpel kan, cuma mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat doang, nggak ada harus hafal nama-nama Allah yang 99 Asmaul Husna gitu, nggak ada gitu. Keren ya, bener-bener seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi masuk aja gitu. Iya, masuk aja. Nah, nanti kita berproses bareng-bareng gitu kan Ya, ya, berproses benar, bareng-bareng, memperbaiki bareng-bareng. Yang kerasa sama Kang gini, ketika kita ngumpul di lingkungan yang positif, minimal nih ya, sebelum ke takut dosa, malu dulu gitu ya. Malu sama teman-teman. Ya. Aduh ini. Ya, benar. Ini malu. Nah, nanti mungkin setelah itu ada step selanjutnya, jadi takut sama Allah gitu ya, ngerasa ya Allah yang memperhatikan kita gitu ya. Kalau misalnya kita maksiat kan sesuatu gitu ya. Benar. Apalagi kita sudah di Irma seperti itu. Gitu Gus ya? Iya, benar banget. Keren ya. Itu biasanya yang ikut Irma banyak nggak sih? Ya, tergantung waktu sih, tergantung angkatan. Ada yang satu angkatan itu banyak, kadang sedikit, kadang banyak gitulah. Gitu. Kalau dibandingkan dengan ekstrakurikuler yang lain tuh gimana nih? Ya tentu kita itu ya masih kalah kalau soal anggota gitulah. Mungkin mereka itu punya seragam. Mungkin mereka itu jalan-jalan kemana, ke hutan, ke gunung dan sebagainya. Mungkin kita kurang jalan-jalan Gus. Iya benar. Mungkin nanti Irma SMA 2 Sumedang harus jalan-jalan. Ya, pernah ke Tampo Mas? Bagus? Pernah. Belum. Bareng Irma. Mungkin harus diajak ya. Iya, Usum halodo ya, usum panas gitu ya. Mungkin nanti Irma bisa rihlah lah, seperti itu bareng-bareng. Atau sebelum ke gunung ke bukit dulu lah, kajian bareng. Jangan kajian di masjid aja gitu kan ya. Maksudnya melulu di sana gitu ya, tapi harus ada suasana baru lah. Tadabur alam gitu ya. Tadabur alam seperti itu. Gitu. Jadi masih kalah ya dalam, mungkin nanti juga program-program kita harus diperkaya gitu ya. Seperti itu. Nah, selama jadi di Rohis nih, Gus ya, ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih, misalkan apa ya gitu? Kok aku jadi kayak gini sih, misalkan kok aku jadi beda sih sama orang atau gimana gitu?
Pernah ngerasa gitu nggak sih? Yang pastinya pernah Kang ya. Pernah. Gimana? Jadi ya misalnya kita sedang membuat rencana, pasti pemikiran orang itu berbeda-beda seperti itu ya. Lalu pada saat berbeda pikiran itu pasti adalah perpecahan gitu atau pertengkaran yang terjadi. Ya itu pernah terjadi tidak sering itulah. Kadang-kadang terjadi itu. Lalu beda pemahaman juga nih, pemahaman juga misal pemahaman soal agama, misalnya si ini dari ormas ini, si anu dari ormas ini, itu ada pasti ada kayak gitu. Dan pastinya timbul pertengkaran yang cukup serius kayak gitu. Oh gitu, lumayan ya serius. Dan itu di sana butuh sosok pemimpin Gus yang menenangi ya. Ya itu sobat muda sekalian ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang Islam itu sangat luas sekali gitu ya. Dan para ulama juga banyak pendapatnya gitu ya. Dan selama pendapat itu memiliki landasan yang kuat gitu ya, kita tidak seharusnya saling menyalahkan gitu ya. Ini nggak benar, ini nggak boleh, ini harusnya gini, nggak gitu ya. Justru para ulama mah dulu bisa menyikapi perbedaan dengan baik gitu, kalau dilihat gitu ya. Justru mungkin masyarakat yang biasa, yang baru kenal ya, kenal suatu konsepnya dalam Islam yang baru gitu ya, sehingga bersemangat, saking bersemangatnya jadi over gitu ya. Jadi benar. Kamu itu salah sholatnya, aduh. Seperti itu ya. Nah, memang itu juga harus di manage ya sama ketua dalam ini Gus ya. Susah nggak Gus memimpin rohis nih? Pasti susah banget. Susah banget. Apalagi dengan tantangan-tantangan yang ketiga, itu bisa dibilang susah. Tapi alhamdulillah bisa terlewati ya. Alhamdulillah bisa terlewati, sama bisa terselesaikan juga. Ya. Nah, indah pada waktunya. Iya. Dan sekarang Bagus sudah demisioner ya, sudah selesai menjabat di di IRMA. Apa bedanya setelah selesai menjabat dan sebelumnya gitu masih menjabat? Yang pasti kegiatan sekarang udah berkurang sih. Jadi yang asalnya itu ada kesibukan, ya sekarang lagi udah kurang gitu. Mau nyari kesibukan apa gitu ya. Seperti itu. Iya. Terus satu lagi ya, kaitannya dengan kegiatan, kan Bagus itu mengalami 2 fase ya. Pertama fase normal, kedua fase corona. Benar. Itu memanage kegiatannya susah nggak sih kalau pas COVID-19, kemudian nggak boleh ngumpul di sekolah dan sebagainya. Tapi ternyata IRMA tuh harus berkegiatan. Iya. Susah nggak sih? Susah gampang sih menurut Bagus mah. Soalnya dibilang gampang, soalnya ada provider atau fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu, seperti meeting Zoom seperti itu. Nah, susahnya itu mengkoordinir anggotanya dikarenakan kita tidak memantau langsung, tidak bertemu langsung gitu secara online, jadi agak kewalahan seperti itu ya. Jadi tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anggota-anggota gitu. Masya Allah. Ya itulah ya, benar ya. Baik, luar biasa, seru banget Gusnya perbincangan kita kali ini nih. Sobat muda sekalian ya, kita juga alhamdulillah sedang dalam suasana Ramadan ya. Nah, kaitannya dengan Ramadan, Gus, ada target sendiri nggak sih Bagus di Ramadan ini mau ngapain gitu? Targetnya itu mau hatam, insya Allah mau hatam Al-Quran itu lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Sebelumnya itu ya sekali 2 kali tahun sebelumnya itu. Lalu pengen nambah hafalan juga, insya Allah. Nambah hafalan terus gitu ya. Itu aja ya. Iya, sedekahnya Gus ada? Sedekahnya itu ya pasti. Ya insya Allah ya pasti, karena Rasul itu pada bulan Ramadan katanya sobat Garasi Dakwah semua, sedekahnya itu bagaikan angin yang berhembus, jadi dapat sesuatu langsung sedekahin gitu ya. Jadi ya kita sedekah ya supaya pahalanya juga berlimpah nanti insya Allah ya. Gus, tips Gus terakhir mungkin ya, ke kamera itu tuh, yang itu tuh bagi sobat muda nih Garasi Dakwah untuk menjalani Ramadan dengan maksimal lah, intinya mah tidak membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja gitu kan ya. Dan kita juga
belum tentu dapat bulan Ramadan di tahun depan juga kan, nggak ada yang menjamin kan, ya seperti itu. Punya tipsnya kan ya? Iya. Adalah. Gimana nih? Jadi untuk Ramadan kali ini manfaatkan Ramadan sekarang dengan sebaik-baiknya, karena seperti yang dibilang Kang tadi ya, belum tentu kita ketemu lagi sama Ramadan tahun depan tuh, karena ya hidup siapa yang tahu gitu. Kapan kita mati itu rahasia Allah. Pokoknya manfaatkan dengan kebaikan yang lebih banyak, pahala yang lebih ditambah-tambahkan gitu. Lalu tidak perlu banyak program. Satu atau 2 program juga tidak masalah, asalkan itu mampu memberi manfaat. Kalau bisa itu memberi perubahan kepada orang-orang banyak, seperti itu. Luar biasa. Cukup itu aja? Ya cukup, rasa. Keren ya. Jadi sobat ya, tidak perlu banyak-banyak nih. Misalkan sobat muda itu saking semangatnya ya mau memasuki bulan Ramadan, ngelis banyak gitu ya program, terus gitu ya. Ternyata yang terrealisasi hanya bahkan saking banyaknya mungkin jadi bingung gitu ya sobat muda sekalian itu ya, jadi bingung ini yang mana yang harus diselesaikan duluan dan sebagainya. Kata Bagus tadi, jangan banyak-banyak programnya, nggak apa-apa dikit tapi dilaksanakan, itu kuncinya mah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Gus, sekarang sudah kelas berapa? Alhamdulillah kelas 12. Kelas 12 ya. Kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA. Berarti kan ada target ya selanjutnya ya? Ya, ada. Targetnya mau kuliah atau kerja nanti? Kuliah. Kalau bisa kuliah sambil kerja nanti. Kalau bisa kuliah sambil kerja ya, sambil jualan. Ya, kita diusahakan nanti. Iya, gitu ya. Direncanakan. Sambil kerja, apalagi nanti dosen ya. Dosen itu minimal S2 nanti Gus ya. Sama Akang juga pengen jadi dosen ya. Mudah-mudahan sobat Garasi Dakwah juga bisa mendoakan ya kami, khususnya Bagus ya. Dan Akang ya, Kang Yasin, Kak Yasin dan Kak Hengking di belakang kamera ini ya, ada mudah-mudahan bisnisnya tambah lancar. Amin. Gitu. Baik, alhamdulillah. Terus Bagus juga mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya. Di Ramadan ini luar biasa gitu ya, udah bulan Ramadan, kalau misalkan kayak tadi nih, tadi hujan ya. Hujan itu kan mustajab ya. Kemudian lagi saum. Bulan Ramadan, habis sedekah, habis sholat, Masya Allah. Dan kitanya itu tidak bermaksiat. Aduh, Masya Allah, keren banget. Sudah. Insya Allah jelas banget ya, Insya Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengabulkan ya. Insya Allah. Kita harus berbaik sangka ya Gus ya. Berbaik sangka, maksudnya Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Bagus. Tak terasa sudah berapa lama ya? 30 menit ya? Sudah 30 menit kita berbincang-bincang ya di podcast Garasi Dakwah ini. Rubrik Rohis Punya Cerita. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bermanfaat ya buat orang banyak, sehingga nanti menjadi pahala jariah juga ya Gus ya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Gus ya. Sama-sama. Maaf nih suguhannya tidak ada karena sedang saum ya. Gitu ya. Baik, bagi teman-teman Garasi Dakwah dimanapun teman-teman berada, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bagus juga. Gus, ada Instagram Gus? Ada. Boleh mungkin di-share Instagramnya apa? Namanya @mbagusrp16. mbagusrp16. Nanti mungkin ditulis ya ke Hengki ya di bawah ya. Baik. Teman-teman sekalian, terus dukung Garasi Dakwah ya, apalagi di rubrik podcast Rohis Punya Cerita ini. Alhamdulillah kita sudah mengundang SMA Negeri 2 Sumedang dengan Irmanya. Nanti mungkin ke depan ada SMA yang lain, SMK yang lain. Atau kamu mungkin datang di sini ya, ngobrol-ngobrol bareng Kak Yasin gitu ya, bareng Kang Yasin gitu ya. Masya Allah. Jadi kita mengundang juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Kalau misalkan Rohis kalian mau nongkrong di sini
di YouTube dan juga Instagram kita di Garasi Dakwah. Silahkan hubungi kita atau nanti kita akan menghubungi ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari kami ya jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Garasi Dakwah, tempat ngumpul paling asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.